Selamat malam, perkenalkan nama saya Iren, NIM 101-17101, dosen pengampu Rizky Nurhana PMPD. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPL 1 dengan materi uji square. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal dari materi uji square, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari Chi-square. Chi-square disebut juga dengan Chi kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-primitif yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah normal. Dan di sini sebelum kita mengerjakan soal, kita harus memperhatikan syarat-syarat tertentu yang ada di materi square. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count, yang biasa disingkat dengan V0 sebesar 0, berarti tidak ada nilai. Yang kedua, apabila bentuk variabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga dengan exchange count, biasa disingkat dengan PH, kurang dari 5. Yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misalkan 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Di sini rumus uji Chi-square, X kuadrat B sama dengan sigma IJ dikali FIJ dikurang EIJ dikuadratkan dibagi dengan EIJ, yaitu dengan derajat bebas dalam kurung R kurang 1 C kurang 1. Di sini saya punya contoh soal. Dari hasil pemeriksaan status gizi pada 800 anak sekolah dasar, terdapat 700 anak yang mempunyai status gizi baik dengan tingkatan EQ kurang dari 120 pada 210 anak. EQ sama dengan 120 pada 340 anak dan EQ lebih dari 120 pada 150 anak, sedangkan 100 anak mempunyai status gizi kurang dengan EQ sama dengan 120 pada 35 anak dan EQ lebih dari 120 pada 15 anak. Buktikan apakah terdapat hubungan antara status gizi anak dengan tingkatan EQ anak. Gunakan A 10%. Jadi ini terdiri dari status gizi anak, tingkat EQ anak kurang dari 120, normalnya 120, lebih dari 120, dan total. Untuk status gizi anak, yaitu terdiri dari baik dan kurang, yaitu untuk baiknya sendiri 210, 340, 150, yaitu totalnya 210 ditambah 340 ditambah 150, totalnya 700. Dan untuk status gizi anak kurang 50 ditambah 35 ditambah 15, totalnya 100. Jadi total keseluruhan untuk tingkat EQ anak kurang dari 120, 210, 50, yaitu 260, 340, 35, totalnya 375. Untuk lebih dari 120, 150 tambah 15, totalnya 165. Jadi untuk total keseluruhannya 700 ditambah 100, hasilnya 800. Di sini ada penjelasan dari A sama dengan 10%, yaitu 0,10%. Daerah frekuensinya dalam kurung K kurang 1, B kurang 1, yaitu 2 dikurang 1, hasilnya 2. Untuk X tabel, di sini ada kriteria pengujian hipotesis. X kuadrat tabel kurang dari X hitung, maka HO ditolak. Dalam kurung H1 diterima. Jika XA tabel lebih dari X2 hitung, maka HO diterima. Untuk H1 ditolak. Jadi sini perhitungannya. Perhitungan harapan E, yaitu total baris X,
total kolom yang biasa disingkat dengan grand total. Untuk E kuadrat 1, 260 dikali 700 dibagi 800, hasilnya 227,5, yaitu kita lihat dari soal yang ini. 260 totalnya, total dari tingkat EQ anak kurang dari 120, 260 kita kalikan dengan total status gizi anak yang baik 700, kita bagikan dengan total keseluruhannya 800. Untuk E2 sama caranya, 375 dikali 700 dibagi 800, hasilnya 328,1. Ini hasilnya 375 kita kalikan dengan 700. 375 kita kalikan dengan 700, kita bagikan dengan 800, maka hasilnya 328,1. Untuk E3, E kuadrat 3 yaitu 165 dikali 700 dibagi 800, hasilnya 144,4. Kita lihat dari sini. Untuk total keseluruhannya 165, kita kalikan status gizi baiknya 700, kita bagikan dengan total keseluruhannya 800. Jadi untuk E4, di sini kita menjelaskan kekurangan dari gizi tersebut, yaitu 260 dikali 100 dibagi 800, hasilnya 3,25. Kita lihat dari sini. Untuk kekurangannya 260 kita kalikan dengan kekurangan dari status gizi 100, kita bagikan dengan keseluruhan total tersebut, yaitu 800, maka hasilnya 32,5. Untuk E kuadrat 5, 375 dikali 100 dibagi 800, hasilnya 46,9. Jadi kita lihat dari sini. 375 kita kalikan dengan kekurangannya 100, kita bagi dengan total keseluruhannya 800, maka hasilnya ini 46,9. Begitupun dengan E kuadrat 6, 165 dikali 100 dibagi 800, hasilnya 20,6. Kita lihat di sini juga. Nih. Jadi untuk perhitungannya kita lihat dari tabel yang di sini. Saya lanjut. Untuk status gizi yang kedua dengan cara yang sama. Yang pertama, status gizi anak, tingkat EQ anak kurang dari 120, normalnya 120, lebih dari 120 dengan total. Untuk status gizi anak, yaitu ada baik dan kurangnya. Tingkat EQ anak kurang dari 120, yaitu 210. Kita dapat hasilnya dari sini. Baik. Kita kalikan dengan perhitungan yang ini. Dengan yang ini. 227,5. Maka hasilnya begini. Gitu pun sebaliknya. Kita kalikan dengan ini 340. Kita kalikan dengan hasil perhitungannya yang ini 328,1. Maka begini dia. Untuk yang kurang dari 120 sama caranya, yaitu yang ini 150, kita kalikan dengan hasil yang ini. Maka hasilnya ini. Untuk kekurangannya juga kita lihat. Untuk kekurangan pertama 50, dengan hasil perhitungannya seperti ini, maka hasilnya begini. 32,5 kita dapat dari sini. Jadi untuk ini saya rasa paham. Untuk total 260 ini kita tambahkan kurang dan baiknya 210 ditambah 50, 260.
340 ditambah 35, 375. Untuk 150 tambah 15, 105. Jadi hasilnya tetap total dari 700 ditambah 100, 800. Di sini kita lihat X kuadrat, yaitu dalam kurung E, 0 dikurang E dikuadratkan dan dibagi dengan E. X kuadrat 1, yaitu 210 dikurang 227,5. Kita kuadratkan dan kita bagikan dengan 22,7. Untuk yang ini kita lihat dari sini. 210 kita masukkan dalam kurung, setelah itu kita kuadratkan begini. Maka hasilnya 1,35. Untuk X kuadrat 2, 340 dikurang 328,1. Terus kita kuadratkan dan kita bagikan dengan 3281 itu sendiri, maka hasilnya 0,072. Untuk X kuadrat 3, yaitu 150 dikurang 144,4, kita kuadratkan, kita bagikan dengan 144 itu sendiri, maka hasilnya 0,077. Untuk X4, 50 kita kurangkan dengan 32, kita kuadratkan, maka hasilnya kita bagikan dengan 32,5, maka hasilnya 1,07. Untuk X kuadrat 5, 35 dikurang 46,9, kita kuadratkan dan kita bagikan dengan 46,9, maka hasilnya 0,51. Untuk X kuadrat 6, 15 dikurang 20,6, kita kuadratkan, kita bagikan dengan 20,6, maka hasilnya 0,54. Jadi untuk mencari nilai ini rumusnya, sigma X kuadrat, kita tambahkan X kuadrat 1 sampai dengan X kuadrat 6, yaitu kita totalkan semuanya yang ini, 1,35 tambah 0,072 ditambah 0,77 ditambah 1,07 ditambah 0,51 ditambah 0,54, maka sigma X nya ini 3,62. Jadi kita lihat lagi, untuk mencari nilai yang ini tadi, kita lihat dari tabel yang ini, tabel sebelumnya dari sini, maka dapatlah hasil yang ini. Setelah dapat hasil yang ini, maka kesimpulannya di sini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa X kuadrat tabel lebih dari X kuadrat hitung, maka HO diterima atau H1 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna antara tingkat status gizi anak terhadap tingkat EQ yang ada. Jadi kita lihat lagi tabelnya. Ini tabelnya. Untuk hasilnya yang ini hasil tabel 4,605. Maka kita lihat tabel chi-square-nya 4,65. Nih. Ini hasilnya 4,65. Nih. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mungkin kalau kurang paham, nanti bisa tanya sama saya lewat pribadi saja. Terima kasih.